Hadis semacam ini yang kau dengungkan setiap saat, ngajak perang, mau nyerbu Australia, nyerbu Jepang, nyerbu Korea, suruh masuk Islam semuanya. Ayo syahadat, nggak mau, penggal lagi. Sholat, mau nggak, penggal. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita membahas mengenai Ustadz Yusuf PI, teman-teman sekalian ya. Dimana dia mereaction satu video dari seorang Kristen katanya, dimana belak-belakan ngomong bahwa Islam itu adalah agama yang paling sadis ya gitu ya, suka bertengkar, kemudian suka meneror kelompok-kelompok lain, dan juga ya mungkin suka mengkafir-kafirkan agama lain gitu ya. Dan juga tadi di situ ada video Kiai Haji Buya Sakur yang membahas hadis yang menerangkan bahwa Nabi menikahi anak umur 9 tahun gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, berdasarkan video inilah Ustadz Yusuf ya menyerang kekristenan dengan menyatakan bahwa orang Kristen itu doktrin agamanya itu dimulai dengan penumpahan darah gitu ya. Bahkan dalam videonya itu dia singgung tentang perang salib teman-teman sekalian. Padahal dia tidak tahu kenapa sih harus ada perang salib pada waktu itu ya. Itu dipicu oleh kaumnya ya. Kaumnya teman-teman sekalian yang memicu daripada perang salib itu, karena mereka merebut tanah Kanaan yang saat ini disebut sebagai Palestina. Ya, jadi Abu Janda juga pun sudah menyelidiki hal itu, bahwa Palestina itu adalah tanah perjanjian yang adalah milik daripada umat Israel. Nah, teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf dan juga salah seorang Kristen dalam video ini. Kan saya ngeri jadi. Nabi dikabarkan mengawini anak umur 9 tahun. Mau diakui atau tidak, tetapi ini adalah fakta dan realitas bahwa banyak orang menjadi takut dengan Islam. Orang-orang itu meyakini Islam sebagai agama yang suka bertengkar, agama yang paling suka meneror kelompok-kelompok lain. Islam adalah agama yang rusak oleh karena ulah dari kaum yang mengaku Islam sendiri. Mereka saling bertikai, bahkan saling membunuh. Tunggu saja dari pihak Kristen atas pertanyaan saya, mengapa Ribka dinikahi umur 3 tahun ya? Terus mengapa Maria dinikahi umur 12 tahun oleh kakek-kakek umur 90 tahun? Terus mengapa doktrin agama Kristen diawali dari pertumpahan darah, dari pembunuhan Tuhan mereka? Hadis semacam ini yang kau dengungkan setiap saat, ngajak perang, mau nyerbu Australia, nyerbu Jepang, nyerbu Korea, suruh masuk Islam semuanya. Ayo syahadat, nggak mau, penggal lagi. Sholat, mau nggak, penggal. Andai kan cita-citamu terjadi negara khilafah Indonesia, umpamanya ini andai kan madhabnya ahli sunnah wal jamaah, nanti terjadi pertempuran nggak antara kamu, saling bunuh nggak? Umat Islam mati di dunia dibunuh oleh sesama umat Islam sendiri, bukan oleh orang lain. Ini kenyataannya sampai sekarang. Seperti Nabi Muhammad menggilir istrinya 9 orang dalam 1 hari dengan 1 mandi, hanya 1 malam, hanya dengan 1 kali mandi junub. 9 istri digauli, mandi junubnya sekali, artinya jelep terakhir baru mandi. Sahabat mengatakan, kok bisa? Iya, Nabi kita punya kekuatan seksual sama dengan 30 orang lelaki. Ini hadis ini kan saya ngeri jadi. Nabi dikabarkan mengawini anak umur 9 tahun. Tapi di sini dijadikan lagu Aisyah istri Rasulullah.
dengan bangganya Nabi mengawin umur 9 tahun. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Mau diakui atau tidak, tetapi ini adalah fakta dan realitas bahwa banyak orang menjadi takut dengan Islam. Orang-orang itu meyakini Islam sebagai agama yang suka bertengkar, agama yang paling suka meneror kelompok-kelompok lain. Oke, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengarkan bersama ya, baik dari Buya Sakur dan juga seorang Kristen ya. Saya tidak tahu siapa namanya ini ya. Suka juga bikin konten soal ya menjawab tuduhan-tuduhan Muslim. Dan teman-teman sekalian, Ustaz Yusuf tadi itu geram ya, sampai dia menuduh Ishak itu ya, seorang kakek-kakek katanya, menikahi anak 3 tahun katanya, yaitu si Ribka ya. Jadi dia menanyakan siapa orang Kristen yang memberikan jawab ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita memperhatikan tuduhannya ini, soal Ribka ini tuduhan tanpa dasar. Ya, tuduhan tanpa dasar. Bagaimana mungkin anak yang 3 tahun gitu ya, kalau kita lihat cerita Ribka di dalam Alkitab, dia pergi menimba air itu teman-teman sekalian, ya, nantinya ketemu dengan hamba ya daripada Abraham. Itu tidak mungkin dalam usia 3 tahun, karena dia bisa menimba air dan juga memikul buyung ya, atau tempayan gitu. Kalau bahasa sekarang mungkin ember atau gen ya, untuk ambil air. Teman-teman sekalian, itu kita bisa melihat ya, teman-teman, bahwa sebenarnya tuduhan inilah tuduhan dari situs-situs Muslim sendiri sebenarnya, bahwa Ribka ini dinikahi umur 3 tahun. Ya. Nah, jadi ini bukan dari kalangan Kristen ya, yang mengatakan Ribka dinikahi 3 tahun. Nah, kalau soal nabinya tadi, itu jelas dari situsnya Muslim yang mengatakan itu, bahwa bahkan kayak Buya Sakur tadi ya memaparkan hadis tersebut, di mana Nabi menikahi anak usia 9 tahun. Bahkan juga ada beberapa versi ya, ada juga dikatakan Aisyah pada waktu itu umur 6 tahun. Nah, kalau tuduhan Ribka 3 tahun, lalu si Ishak umur 40 tahun, ini keliru teman-teman sekalian. Jadi dari situs Kristen sebenarnya, yang dibahas mengenai umur 3 tahun ini sebenarnya adalah masa persiapan ya pernikahan antara Ishak dengan si Ribka, teman-teman sekalian. Ya, jadi kan Eliezer datang tuh ya ke orang tua daripada Ribka. Kemudian habis itu dia kembali gitu ya, menginformasikan kepada Abraham, dan pokoknya proses itu memakan waktu sekitar 3 tahun. Tetapi mereka menggunakan itu teman-teman sekalian untuk menyerang kekristenan dengan berkata bahwa usia Ribka itu baru 3 tahun waktu dinikahi oleh Ishak. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lihat dulu Alkitab di dalam Kejadian pasal 24 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-28 ya. Tapi kita akan lihat ayat 15 dulu teman-teman sekalian ya. Bagaimana Ribka ini ditemukan oleh Eliezer dan nantinya akan dinikahi oleh Ishak anak Abraham. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Ya, buyungnya dibawanya atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Nah, teman-teman sekalian, dalam bacaan ini kita bisa menemukan bahwa sangat tidak mungkin jika ini
ya, Ribka baru umur 3 tahun. Ya, bagaimana mungkin anak yang baru balita gitu ya, pergi ya untuk menimba air jauh perjalanan. Lalu dia naik onta, bahkan turun sendiri dari ontanya. Jadi ini hal yang tidak masuk akal. Maka tuduhan Ribka umur 3 tahun dinikahi itu fitnah daripada situs muslim sendiri. Nah teman sekalian, kita akan lanjutkan ya. Si Eliezer itu meminta air kepada Ribka, lalu Ribka ya menurunkan buyungnya, lalu diberikanlah minum kepada Eliezer. Dan kita perhatikan ayat 18. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Nah teman-teman sekalian, kita stop di sini dulu. Ya, di sini Ribka selain memberikan Eliezer minum, juga dia memberikan unta-unta yang dibawa oleh Eliezer. Nah teman-teman sekalian, melalui survei, bahwa unta itu meminum air bisa sampai 100 liter sampai 200 liter dia minum. Dan dikatakan di sini sampai puas minum, berarti bisa mencapai 200 liter ya unta-unta itu meminum air yang ditimba oleh Ribka. Bayangkan teman-teman sekalian, anak yang usia 3 tahun mampu menimba air itu ya. Ya, 200 liter, katakan 100 liter aja lah. Sanggupkah dia menimba air sebanyak itu dari sumur? Ya, umur 3 tahun. Jadi ini sangat tidak masuk akal teman-teman sekalian. Kalau dia baru umur 3 tahun ketika dinikahi oleh kakek-kakek, kata Ustaz Yusuf ya, yaitu si Ishak. Kemudian kita akan lanjutkan. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Jadi teman-teman sekalian ya, dia memberikan minum unta berapa ekor di situ? Unta daripada si Eliezer. Lalu diberi minum semua teman-teman sekalian. Anak usia 3 tahun ya. Anak seusia 3 tahun gitu. Nah jadi makanya tuduhan daripada Ustaz Yusuf ini teman-teman sekalian, ini sama sekali tidak masuk logika. Itu fitnah. Ya. Oke, kemudian kita kembali kepada pertanyaannya yang berikut teman-teman sekalian, di mana kata si Ucup ya, Ustaz Yusuf teman-teman sekalian ya. Dia katakan bahwasanya kenapa orang Kristen itu mengawali doktrinnya itu dengan penumpahan darah, yaitu dimulai dari pembunuhan Tuhannya katanya. Wow. Wah, jadi inilah pikiran ngawur ya dari Ustadz Yusuf. Teman-teman sekalian, kenapa harus ada kurban? Kita melihat ya, dan Ustadz Yusuf juga perhatikan. Nabi-nabi sebelumnya, para imam-imam sebelumnya itu identik dengan mempersembahkan kurban bakaran, kurban sembelihan, kurban penghapus salah, kurban pendamaian dan lain-lain. Ya, dimulai dari Nabi Musa saja itu ada kurban-kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, itu ada penumpahan darah yang dilakukan oleh Tuhan di sana, di mana dia ya mengambil kulit daripada binatang. Lalu mengambil kulit binatang itu menutup aurat daripada Adam sama Hawa. Nah tentu ketika ya binatang itu disembelih dan diambil kulitnya, pasti ada penumpahan darah dong. Nah ini adalah untuk menggantikan kemaluan ya, menutupi rasa malu ya, atau kemaluan daripada Adam sama Hawa yang sudah mata mereka terbuka dan mereka melihat telanjang hidup mereka, tubuh mereka. Itu sebabnya teman-teman sekalian, Tuhan berinisiatif sendiri untuk memberikan pakaian dari kulit binatang bagi mereka. Nah, dimulailah dari situ ada kurban-kurban untuk penghapusan salah. Dan nabi-nabi selalu mengorbankan binatang, ya, memberikan binatang untuk dikurbankan dalam penghapusan dosa. Dan semuanya itu tidaklah sempurna. Ya, tidaklah sempurna. Maka Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan itu. Ingat bahwa Yesus datang ke dunia menjadi kurban yang sempurna untuk menggenapi kurban-kurban yang ada di Perjanjian Lama yang dilakukan oleh nenek moyang Israel. Nah, Yesus Kristus dia mati sebagai kurban penghapus dosa. Makanya kematian Tuhan Yesus Kristus itu identik dengan pengampunan dosa. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dosanya diampuni. Ya.
Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman sekalian, darah Yesus Kristus ditumpahkan, darahnya, tubuhnya juga, ya, itu dikorbankan untuk penghapusan dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Yesus Kristus adalah kurban yang sejati untuk menyempurnakan kurban-kurban yang diperintahkan Tuhan di perjanjian lama, karena itu tidak sempurna. Bukti ketidaksempurnaan, hal itu terus diulangi, terus dilakukan setiap tahun, setiap saat, selalu diulang-ulang mempersembahkan kurban dalam penghapusan salah. Tetapi Yesus Kristus sebagai kurban yang sejati tidak berulang-ulang dipersembahkan, hanya satu kali untuk selama-lamanya. Yesus mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Ya, jadi bukan doktrinnya lalu ada pembunuhan Tuhan, ya. Siapa yang bisa bunuh Tuhan, bro? Pakai akal sehat ya sedikit ya, Ustaz Yusuf. Ya, tiada yang bisa membunuh Tuhan. Tapi siapa yang dibunuh di sini? Adalah yang bisa dibunuh, yang bisa dirabah, bisa disentuh itu adalah kemanusiaan daripada Sang Ilahi itu. Ingat bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang nujul menjadi manusia. Maka yang tentu yang bisa dibunuh ini adalah tubuhnya. Makanya dalam 1 Petrus 3:18 teman-teman sekalian, kita lihat 1 Petrus 3:18 ya. Firman Tuhan katakan begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi jelas teman-teman sekalian, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi jelas di sini, ya. Jadi itulah jawaban kita teman-teman sekalian dengan pertanyaan daripada Ustaz Yusuf. Dan teman-teman ingat tadi apa yang disampaikan oleh si Ustadz Basalamah dan juga Ustadz Kiai Haji Buya Sakur ya, tentang sejarah Islam itu, dan Anda bisa membandingkan itu dengan ajaran kekristenan. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.